Terkait nomophobia, saya mau mengatakan bahwa zaman di mana kita berada sekarang, zaman atau era modern, di mana kita dapati teknologi yang begitu canggih. Ibu saudara-saudara penonton setia di channel Palito Namek, khusus buat alumni sekolah guru huria HKBP yang ada di Seminari Sipoholon. Terkait nomophobia, saya mau mengatakan bahwa zaman di mana kita berada sekarang, zaman atau era modern, di mana kita dapati teknologi yang begitu canggih. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palito Namek. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sesuai dengan waktu tonton Bapak Ibu Saudara-saudara. Sangat dikenal soal kecanggihan ini, soal nomophobia ini. Tapi secara khusus di Indonesia kita melihat bahwa pada masa pandemi, bahwa pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas bahkan di sekolah, kampus diadaptasi dengan sistem online. Anak polisi wujudkan mimpi menjadi pendeta, gelar doktor. Pendeta Dr. Halomoan Marpaung MPSI. Pria yang satu ini dengan gigihnya berjuang untuk menggapai cita-citanya yang sejak kecil sudah menjadi impian baginya. Nah, akhirnya manusia, ini khusus secara kita melihat anak-anak, remaja, pemuda, sudah semakin terikat dengan digital. Kemampuan serta ketekunannya telah menghantarnya meraih gelar sarjana dan kemudian melanjutkan pendidikannya pasca sarjana. Untuk menempuh pendidikan pasca sarjana tentu tidak selamanya berjalan mulus dan tidak bisa dibilang murah. Yang mengharuskan individu tetap standby di komputer, laptop, atau ponsel. Anak kedua dari 6 bersaudara ini yang dilahirkan pada keluarga B. Marpaung, Purnawirawan Polisi Republik Indonesia, dan Ibu S. Boru Butar-Butar. Dengan semangat dan motivasi yang tinggi, selangkah demi selangkah, tak terasa kini sudah menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar doktor. Siapakah dia? Beliau adalah Pendeta Dr. Halomoan Marpaung MPSI. Akhirnya manusia, ini khusus secara kita melihat anak-anak, remaja, pemuda, sudah semakin terikat dengan digital dalam kehidupan. Siapakah dia? Beliau adalah Pendeta Dr. Halomoan Marpaung MPSI. Tahun 1985 hingga tahun 1988, kami bersama-sama mengikuti pendidikan di Seminarium Sipoholon Tarutung, Tapanuli Utara. Nomophobia itu sebenarnya singkatan dari no mobile phone phobia. Ini kita melihat dulu kondisi psikologisnya. Pendidikan yang pernah dilaluinya dimulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah guru jemaat, sekolah tinggi teologi, strata 2 magister psikologi, dan strata 3 doktor psikologi pendidikan Uninus Bandung. Selaku seorang hamba Tuhan, beliau pun mengawali tugasnya mulai dari sebagai guru jemaat HKBP. Ketika tidak berhadapan dan tidak megang handphone beberapa saat, sehingga ini memberikan dampak. Dampak itu seperti apa? Yaitu rasa cemas yang berlebihan, tidak bersamaan dengan ponselnya. Selaku seorang hamba Tuhan, beliau pun mengawali tugasnya mulai dari sebagai guru jemaat HKBP. Sebagai seorang hamba Tuhan, guru jemaat, beliau pernah melayani di HKBP Resort Tapahan, Balike.
juga di Gereja HKBP Huta Barat Partai Julu, Tarutung. Dan pernah juga melayani sebagai guru jemaat di HKBP Piana Jagar, Tarutung. Kemudian ke HKBP Sawit Seberang, Langkat. Dan ke HKBP Petra Perumnas, Mandala. Kemudian beliau menjadi pendeta di HKBP. Dan sebagai seorang pendeta, beliau melayani di HKBP Silimalobu Samosir, di HKBP Helvetia Medan, pendeta resort di HKBP Resort Sion Medan, pendeta HKBP Resort Maranatha Medan, kemudian menjadi staf di kantor HKBP Distrik 10 Medan Aceh, kepala bidang dan sekretaris distrik di Distrik 23 Binjai Langkat, sekretaris distrik di Distrik 18 Jabar Tinggi Bandung. Saat ini sebagai sekretaris distrik di HKBP Distrik 11 Toba Hasundutan, Balige. Kemudian kita lihat orang-orang bebas berselancar pada situs-situs yang merusak karena banyak aplikasi-aplikasi dan konten-konten lainnya. Nah, kemudian ada sebuah ilusi, saya akan mendengar suara telepon, padahal tidak ada suara telepon, tetapi ada sebuah ilusi seolah-olah dia mendengar suara telepon. Beliau juga aktif dan menjadi dosen di beberapa universitas, di perguruan tinggi, dan beliau sering terundang menjadi narasumber pada kegiatan-kegiatan di gereja dan juga di instansi pemerintah, baik swasta, dan pelatihan-pelatihan di berbagai lembaga lainnya. Beliau juga saat ini menjadi Ketua Pemuka Agama Mitra Kamtipmas Polres Toba dan Ketua Dewan Pakar PIKI Kabupaten Toba. Tuhan mengaruniakan 3 orang anak bagi keluarga Pendeta Halomoan Marpaung dan istri Suryati Borusimajunta. Anak yang pertama, Samuel Irfan Diwan Marpaung, sarjana ekonomi, SSC Teol. Anak kedua, Delius Fridolin Marpaung, sarjana ekonomi, akuntansi. Dan anak ketiga, Letda Infanteri Joshua Rick Joy Marpaung. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara penonton, di sini kami ada 3 orang bersaudara, 3 bersaudara. Saya stambuk tahun 84, adik saya di sini stambuk 85, dan di sini adik kami Guru Pahot Sarumpait stambuk 1991. Atau ada pesan dari Pak Dr. Halomoan Marpaung, silakan Bang, untuk alumni dan untuk jemaat semuanya. Ya, bersama rekan saya di sini, abang saya, dan adik saya di sini menyampaikan salam buat kita semua. Selamat hari Minggu. Kita semakin bersemangat dimanapun kita melayani, apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, bahkan apapun pergumulan kita, semua itu dalam rangka menguatkan kita untuk semakin bergegas melayani Tuhan. Dan sebagai alumni Sinaris Poholon, kita juga berdoa, tidak hanya berdoa, kedepannya kita berbuat, bersumbangsi, berkontribusi, kiranya alumni, kiranya kampus Sinaris Poholon semakin maju. Amin. Dan suatu saat ada baiknya ada sebuah waktu untuk reunian, Ya. untuk lebih menyegarkan ulang akan cita-cita kita, tugas kita ke depan, dan kita harapkan reuni tersebut bisa terwujud melalui pengurus kita tentunya, supaya kita bisa mendapatkan sebuah hasil yang lebih baik demi HKBP dan demi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, salam dari kami dari Jaitum Selangit. Nah, setelah itu kita melihat bahwa pribadi yang terjangkit nomofobia itu memiliki kecemasan yang berlebihan, apalagi saat tidak ada jaringan. Jadi seseorang itu bisa emosi kalau jaringan tidak ada gitu. Atau tidak, jangankan tidak ada, tetapi lelet pun dia sudah sangat emosional gitu ya. Jangankan lelet, saat kehabisan pulsa pun, kehabisan paket pun dia akan marah-marah. Nah kemudian orang yang terjangkit nomofobia itu adalah dia tidak menghargai, bahkan tidak memanfaatkan waktu. Nah ini harus kita ingat, barang yang hilang dapat diganti bahkan melebihi harga barang yang hilang, tapi waktu yang hilang seorang pun dan dengan apapun tidak akan pernah bisa menggantikannya. Nah dengan
kecanduan handphone itu, kita menjadi candu, sehingga ya kita boleh menjadi kehilangan arah seperti saya katakan tadi, tingkat fokusnya, kualitas tidurnya dan lain sebagainya, apalagi soal memanfaatkan waktu. Demikian mungkin. Itu memberikan imun, pendidikan iman, pendidikan agama itu memberikan imun supaya si anak itu kuat gitu. Sekalipun dia pergi ke dunianya, tetap dia memiliki karakter yang baik. Itu sebabnya sering saya katakan, kenapa ikan di laut yang asin, ikannya tidak asin. Karena apa? Karena di tubuh ikan itu ada sebuah sel yang namanya ionsites, yang mampu menyaring bahkan memfilter seberapa besarkah, seberapa banyakkah kadar garam yang dibutuhkan dalam tubuh, sehingga ikan di laut asin, dia tidak asin. Demikian kita ada di dunia, tetapi kita bukan berasal dari dunia, justru harus menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia. Itu tugas kita di tengah-tengah kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian liputan ini. Selamat bertemu kembali di channel Palito Namet.